Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang Revit ya, sebagai salah satu software BIM. Nah, di sini kita sudah memiliki gambar rencana jembatan dalam AutoCAD. Inilah yang akan kita gunakan sebagai acuan dalam membuat model di Revit gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat abutmennya ini gitu ya. Ini ada dimensinya, nanti bisa diukur karena ini di CAD jadi lebih mudah ukurnya. Kemudian ini potongan melintangnya seperti ini, ada 4 gelagar ya yang di atas bearing pad ini. Kemudian lebar dari abutmen 912 cm atau 9,12 meter gitu ya. Ini ukuran abutmennya. Nah, di sini sudah saya pindah ke sini ya, file CAD. Jadi file inilah yang akan kita gunakan sebagai referensi dari kita membuat model. Nah, di awal ini kita akan coba buat abutmennya ini ya, sebagai referensi. Tapi sebelum itu kita harus cek penggambaran di AutoCAD ini satu unitnya didefinisikan sebagai apa gitu ya. Apakah milimeter, sentimeter, atau meter. Kalau dilihat dari garis dimensi ini sepertinya senti ya, tapi kita cek apakah senti atau yang lain. Nah, ternyata ini dalam satuan meter ya ini ya. 9,12. Nah, ini kita perlukan nanti saat kebutuhan kita saat import gambar dari Revit, yaitu import file CAD-nya. Oke, kita lihat Revit. Nah, ini kita sudah bahas kemarin tampilannya seperti ini. Kita langsung saja buat create new Revit model atau projectnya ya. Kita pakai structural template misalnya. Oke, kita lihat. Nah, ini kemudian di sini tampilannya seperti ini. Ini yang struktural, ini arsitektur dan seterusnya. Saya lihat sendiri ya, banyak sekali tab menunya. Nah, kita ke struktur. Nah, di sini kita ke level 1 ya. Level 1. Oke, ini kita tutup dulu. Nah, setelah di sini kita bisa membuat garis grid ya. Nah, garis grid karena kita sudah memiliki file di AutoCAD. File di AutoCAD kita bisa jadikan referensi untuk menggambar garis grid. Nah, ini kan tampak dari atas ya di level 1. Sehingga kita butuh gambar yang ini ya. Gambar yang ini. Nah, ini untuk grid di level satunya ya seperti ini, garis-garis gridnya gitu. Nah, ini akan kita simpan karena nanti kita akan ambil ini saja. Kemudian kita kembali ke Revit. Di sini kita bisa insert gitu ya. Bisa insert, di sini bisa linked gitu ya. Ini sebagai referensi kita menggambar garis grid gitu ya. Ini bisa link, bisa import. Nah, bedanya apa? Kalau link ini nanti kalau AutoCAD-nya diedit itu akan juga ikut berubah yang di Revit. Kalau ini tidak. Dan kita pakai import CAD, kita cari tempat filenya. Nah, ini kita bisa ini current view only, jadi hanya ini yang diambil. Kemudian di sini kita tahu tadi menggambar di CAD-nya satu unitnya adalah 1 meter ya. Kemudian di sini center to center, kemudian kita coba open. Nah, ini tapi masih ikut ya, nggak apa. Nah, ini sebagai referensi kita menggambar gridnya gitu ya. Nah, dari sini kita coba lihat ukurannya apakah sudah tepat gitu ya. Kita coba lihat yang ini apakah ini 1,25 dari sini. Oke, bener ya.
1250 mm. Jadi udah oke. Ini bisa kita jadikan referensi menggambar grid. Dia bebas saja nama gridnya. Ini. Kemudian ini. Kemudian yang ke arah sumbu Y. Dan ini juga sebenarnya bisa kita lakukan copy. Ini kalau notasinya ini mau dibuat ABC juga bisa. Ya. Misalnya A. Kita coba copy. Dari sini tinggal kita copy saja. Oke, ini garisnya sudah. Nah ini dari atas seperti ini. Ya. Kemudian kita juga bisa membuat garis grid dari samping ya. Ini kita cek di bawah ke atas itu berapa jaraknya. Ini 3,3 ya. 3.300. Nah, kita lihat dari salah satu sisi ini. Nah, ini. Oh, berarti ini harus kita naikkan 3.300 gitu ya. Kemudian ini bisa kita ganti juga namanya. Ini misalnya bottom file cap-nya. Kemudian yang ini top outputment. Kemudian elevasinya 3,3. Nah, ya udah naik. Nah, ini dari east atau timur, ini barat, kemudian ini utara. Nah, terlihat ini ya, grid yang sudah kita buat tadi dari selatan. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat model abutmennya, tapi kita buat sebagai family gitu ya. Jadi nanti begitu butuh tinggal kita ambil. Caranya kita masuk ke file, kemudian new, di sini ada family. Kemudian karena kita anggap abutment itu sebagai struktur kolom, kita masuk ke metric kolom, kemudian open seperti ini ya. Kemudian ini saya hilangkan saja bawaannya, saya sisakan center line-nya aja. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan membuat family ini, tentunya kalau kita ingin menggunakan tadi potongan dari abutment, kita akan lihat dari sisi kiri atau kanan gitu ya. Oke, kita coba dari sisi kiri seperti ini. Nah, di sini jelas ya, di sini bawah, kemudian di sini atas gitu ya. Nah, di atas tadi kan kita sudah punya angka 3.300 ya. Nah, di situ berarti. Kemudian referensi kita tentunya file cat tadi, sehingga kita masuk ke insert, kemudian import cat gitu ya, abutment ini. Kemudian di sini oke, sudah meter center to center. Oke, kita buka. Kemudian ini saya move ke center line. Nah, di sini. Nah, dari sini kan sudah tepat tuh gridnya ya. Sudah tepat. Nah, sekarang kita akan buat ekstrusi dari abutment atau extrude-nya ya. Ini mirip ya, mirip dengan di CAD maupun di SketchUp. Jadi saya create, kemudian extrusion, saya menggunakan garis ya. Kemudian ini tinggal digaris saja menggunakan ini. Kita tidak perlu membuat grid karena sudah jelas ya semuanya.
saya iri dengan escape. Nanti yang garis yang memiliki gradien atau miring itu belakangan. Kemudian saya escape lagi. Ini bisa langsung. Kemudian ini. Terus. Dan escape. Skip lagi. Oke, kalau sudah selesai kita konfirmasi di sini ya, finish edit mode. Oke, oh ada yang belum ini ya, kurang satu. Skip lagi, kemudian konfirmasi ulang. Oke, sudah jadi sekarang. Nah, kita coba lihat bentuk 3D-nya seperti itu. Hanya lebarnya yang belum ya. Lebarnya tadi kan 912 atau 9120 mm gitu ya. Nah, ini dari sisi left gitu ya. Berarti kita lihat dari atas seperti ini. Gitu ya. Berarti kesininya harus 10 gitu ya. 10 ke arah sana. Nanti ini bisa kita gunakan. Oke, saya coba move ke sini. Ini kalau kita ukur 250 gitu ya. 250. Jadi ini kurang banyak ya. Ini tinggal ditarik aja seperti ini. Tadi kan 9.250, tinggal ditarik aja. 9.120. Nah, atau diketikkan 9.120 enter. Nah, sekarang kita lihat model 3D-nya. Nah, sudah jadi. Jadi cukup mudah ya. Kalau kita lihat dari belakang seperti itu, dari depan, kemudian dari samping kiri, kemudian samping kanan. Nah, kita karena sudah selesai ya, referensinya bisa kita hapus yang dari CAD gitu ya. Left, right, kemudian back, ini front ya. Nah, jadi cara membuat ekstrusinya hanya seperti itu ya. Nah, di sini ini belum kita definisikan materialnya ya. Materialnya belum kita definisikan, kita pilih gitu ya. Kemudian materialnya bisa kita definisikan dengan klik ini. Nah, di sini belum ada beton ya. Ini bisa kita duplikasi, kita kasih nama beton K berapa gitu, silahkan saja, dan K400 enter ya. Tapi di sini belum propertiesnya belum diatur gitu ya. Kita coba masuk ke sini. Sorry. Oh, yang ini ya. Nah, di sini kita masuk ke Autodesk, kemudian cari yang beton ini konkret. Ini berarti betonnya asumsinya apa? Apakah precast, apakah cast in place, dan yang lain. Oke, kita modelkan sebagai cast in place. Oke, updating, kita tunggu. Nah, ini sudah masuk. Kemudian dari teksturnya, ini juga kita bisa pilih beberapa tipe di sini ya. Kalau kita lihat, yang mana aja silahkan bisa dipilih. Bisa dicoba-coba. Oke, ini ya. Kalau sudah dirasa cukup, kita apply, kemudian oke. Nah, ini beton. Jadi begitu ini diklik,
dipilih gitu ya. Di sini sudah muncul ton K400. Kemudian di sini untuk ininya kita coba realistik. Kemudian kita coba putar. Nah, dia sudah jadi. Oke, jadi kira-kira seperti itu membuat family. Dan setelah itu kita bisa load into project and close gitu ya. Kita coba masukkan ke project, oke, family-nya kita simpan. Yes, kita kemana? Kita simpan di folder yang kita inginkan. Oke, di sini ada family. Dan saya save. Oke, projectnya juga minta di save karena tadi belum di save ya. Project grafiknya kita kasih nama latihan. Kita save lagi. Oke, nah sekarang family-nya sudah tertutup. Kemudian di sini muncul abutment. Ya, abutment. Nah ini tinggal kita ambil sebenarnya. Gitu ya. Family abutment tadi kan kita kasih namain ya. Kita family abutment. Kemudian oke, kita ke sini aja. Ke ini. Oke, saya skip dulu. Oke, karena tadi saya skip, makanya file yang sudah terload atau masuk ke project family-nya keluar lagi. Di sini saya coba ya. Ini berarti kita masuk ke kolom karena tadi family kita modelkan sebagai kolom. Kemudian kita load family, kita coba buka ini. Kita cek di sini. Ternyata di sini tidak masuk. Ini berarti kita salah, bukan salah tapi kurang tepat mendefinisikan kolom. Jadi kolomnya harus kita definisikan sebagai abutmennya kita definisikan sebagai kolom struktur. Jadi saya buka lagi family-nya tadi. Oke. Yang ini ya. Nah ini harus didefinisikan sebagai kolom struktur. Nah, kita coba lihat di family type. Bukan. Family kategori. Nah ini kan hanya kolom ya. Jadi ini harus didefinisikan sebagai kolom struktur. Structure kolom apakah ada? Nah ini berarti kita oke gitu ya. Kemudian save. Kemudian kita, nah ini bisa nih sekarang load seperti tadi ya. Atau kita masuk ke sini kita panggil gitu sama saja. Override existing version, oke. Oke, sekarang kita coba panggil family abutmentnya ya. Ini di elevasi bawah berarti ya, file cap. Kemudian ini south, west, north, dan east gitu ya. Nah, kita ingin melihat dari, memasukkannya dengan melihat dari selatan misalnya. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke ini ya, structure, kemudian kolom. Nah, di sini kita langsung oke-kan saja. Kemudian kita pilih salah satu, ini kan ada perintah ya, pick a plane. Kita pilih satu garis ini. Kemudian elevasinya dari arah timur, kita open view saja. Nah, kemudian start point untuk kolomnya tadi, abutment ya, misalnya dari bawah ke atas gini. Nah, ini sudah sudah masuk ke project kita,
family-nya gitu ya. Tinggal arahnya sudah oke atau belum. Nah, kita ke file caps ini. Nah, karena kita gambar grid-nya ini awalnya adalah melihat ini ya, kalau masih ingat di guide-nya, melihat bagian atas ini ya, terlihat dari atas, maka ya berarti bukan di, kalau dari bawah kan ini nggak kelihatan ya, berarti kita melihatnya dari sini, dari top abutment-nya ya, kita ke top abutment ini. Nah, ini seperti ini, ternyata belum tepat, berarti ini harus kita putar family-nya sama seperti di AutoCAD ya, kita rotate seperti ini 90 derajat. Oke, kemudian kita move, kita pilih objeknya, kemudian move sini, taruh di sini. Nah, sekarang kan sudah tepat ya, sudah tepat. Kemudian coba kita lihat dari barat seperti ini, dari timur, dari utara, kemudian dari selatan. Nah, kemudian ini kan tadi sudah kita definisikan sebagai beton ya. Kita lihat 3D-nya sudah oke nih. Tapi di salah satu tampaknya ini belum muncul. Nah, ini diatur di sini di realistik. Jadi pas ya gridnya. Jadi kira-kira seperti itu cara membuat family, kemudian memasukkan ke dalam project. Jadi ini project namanya latihan. Sekarang kalau dibuka sudah ada isinya abutment. Ya, coba kita tutup. Kemudian kita buka lagi Revit-nya. Nah, di sini sudah ada ya nama project latihan, ini bisa langsung kita buka saja dan isinya sudah ada abutmentnya yang kita panggil dari sini sebenarnya, dari family abutment. Kita klik. Nah, ini. Nah, kok yang tadi pada hilang, ini tidak hilang ya. Ini tinggal kita klik aja di sini, nanti akan keluar top abutment seperti itu. Kemudian dari utara, dari timur, dari barat ya, lagi. Jadi seperti itu, silahkan dicoba. Mudah-mudahan tidak terlalu sulit ya mencerna materi di awal nih untuk BIM untuk jembatan ya yang menggunakan Revit, yang sebelumnya kalian sudah menggunakan SketchUp. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.